Hai, halo semua, gue Abi. Balik lagi di channel gue kali ini, dan di video kali ini ada yang baru di channel gue, yaitu konten-konten ya kayak sharing-sharing, cerita-cerita gitu. Untuk di video pertama konten baru ini, teman-teman, gue pengen membahas sebuah pertanyaan yang memang agak menghantui pikiran gue terus, yaitu kenapa motor matic sekarang kickstarternya dihilangkan. Terutama gue kan baru ganti motor dari Vario 125 LED 2017, kan dulu masih ada kickstarternya, dan sekarang gue ganti Vario yang new 2021, kickstarternya udah nggak ada, teman-teman. Dan itu memunculkan pertanyaan di diri gue gitu kan, terutama gue yang mungkin bisa dibilang ya baru nyemplung main motor lah gitu. Kenapa sih kok kickstarternya bisa hilang gitu? Kickstarter mulai ditinggalkan banyak pabrikannya, dari Honda, Yamaha, kalau Suzuki mungkin masih pakai, dan Kawasaki ya motorsport semua sebagian besar memang nggak ada kickstarternya. Dan sekarang ya seperti yang kita tahu udah digantikan dengan electric starter yang lebih efisien atau lebih simple lah, bisa bilang gitu, karena tinggal mencet tombol. Nah ternyata cuy, dari beberapa pabrikan pun ada alasannya masing-masing gitu, ada alasan berbedanya gitu. Nah alasan pertama cuy, yaitu tren yang berubah gitu. Jadi ya semacam perkembangan zaman lah gitu, kenaikan zaman. Jadi zaman sekarang pabrikan itu lebih mentingin membuat motor yang simple dan lebih praktis gitu. Terutama kayak di luar negeri, nggak cuma motor sport doang, kayak sport fairing, terus naked, atau motor manual doang yang udah nggak ada kickstarternya gitu. Sekarang matic pun sudah mengikuti gitu ya kan, karena ya balik lagi supaya lebih simple dan praktis, dan juga tampilannya lebih clean gitu. Jadi nggak ada kayak batang besi nongol gitu, jadi tampilannya pokoknya lebih bersih lah, lebih simple, lebih minimalis juga gitu. Terus pasti ada pertanyaan juga dong, dari gue juga mikir gini, kalau motor manual mungkin kalau akinya soak, akinya udah nggak normal, kan nggak bisa di starter, electric starter, otomatis harus di kickstarter. Nah kalau kickstarternya nggak ada, kalau motor kopling itu masih bisa, pokoknya masih bisa diakali dengan masukin gigi terus didorong-dorong gitu ya, paham lah, user kopling paham lah ya. Nah untuk matic cuy, kira-kira matic gimana nih, cara tahunya itu gimana? Jadi nggak usah khawatir untuk matic keluaran sekarang kayak Vario, PCX, terus Aerox, NMAX itu walaupun nggak ada kickstarter, tapi ada yang namanya voltmeter cuy. Jadi voltmeter itu buat mengetahui tingkat tegangan aki, kira-kira normalnya segini, kalau udah soak segini gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira aki kita bakal soak, akan soak atau enggak, masih normal atau enggak, kita bakal tahu nih. Kalau misalnya angkanya di bawah angka normal, berarti kita harus cepet-cepet ganti cuy, seperti itu. Jadi ada indikator voltmeternya. Nah selanjutnya kenapa kickstarter ini dihilangkan adalah karena semenjak adanya electric starter, orang-orang lebih cenderung suka pakai electric starternya ketimbang kickstarternya. Kenapa? Karena ya balik lagi lebih simple, lebih praktis gitu ya kan. Nah kalau motor itu sudah memakai electric starter tapi masih juga memakai kickstarter, otomatis orang-orang lebih milih ke electric starter gitu. Jadi kickstarternya jarang dipakai nih. Nah kalau kickstarternya jarang dipakai, ternyata bisa membuat kayak tumbukan kotoran gitu, dan bisa mengeras. Dan kalau udah keras dipaksa akhirnya bisa merusak mesin, dan juga mungkin bisa merusak ya bagian kickstarternya itu sendiri lah. Karena ya kalau jarang dipakai pasti bakal keras gitu, daripada kayak gitu ya kan, mengeras bisa bikin rusak juga, butuh tenaga ekstra juga kalau jarang dipakai. Ya mending dihilangin sekalian, mungkin pemikiran para pabrikan motor seperti itu ya. Walaupun buat yang masih ada kickstarter bisa dipakai tiap pagi buat manasin motor supaya kickstarternya nggak keras cuy, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari gua, dari pertanyaan gua selama ini. Setelah gua cari referensi, setelah gua cari-cari informasi ya kan, dari bengkel ke bengkel, terutama gue nanya di bengkel langganan gue, dan ternyata ada beberapa faktor itu yang kenapa kickstarter sekarang dihilangkan. Oke, mungkin ini cukup membantu lah ya yang ada di pikiran kalian barangkali, dan mungkin barangkali gue ada yang salah, bisa dikoreksi, atau ada yang kurang ditambahin di kolom komentar aja. Oke, terima kasih buat yang udah nonton.
Jangan lupa di like, share, dan subscribe di bawah. Dan kira-kira barangkali ada saran, kira-kira bahas apa lagi buat konten-konten kayak gini. Oke, terima kasih. See you next video guys. Bye.